warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba untuk pembelajaran mapel PKK dengan materi KD 314 dengan judul menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk, barang, dan jasa. Saya akan mencoba untuk menampilkan slide PowerPoint dari pembelajaran PKK KD 314 dengan judul menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk, barang, dan jasa. Oke. Slide yang di sini materinya proses pengujian produk adalah langkah atau tahap dalam pengembangan produk baru sebelum suatu produk tersebut diproduksi dan dipasarkan. Maka produk terlebih dahulu harus diuji untuk mendapatkan umpan balik dari target atau konsumen yang akan menjadi sasaran pangsa pasar. Sesuai dengan konsep pengujian produk, pihak perusahaan atau suatu bisnis usaha akan memperoleh produk yang memiliki masa depan yang baik dan terjamin. Kemudian proses pengujian produk baru untuk mendapatkan penilaian tentang peluang keberhasilan produk baru, mencari variasi berbagai penyesuaian akhir yang diperlukan untuk proses produk, dan menetapkan berbagai elemen penting dalam program pemasaran yang digunakan untuk memperkenalkan produk tersebut pada pangsa pasar. Macam-macam pengujian produk yang bisa dijadikan referensi untuk kita semua, ya. Karena di sini adalah PKK produk kreatif dan kewirausahaan. Tidak ada salahnya bagi para siswa semua untuk mencoba membuat suatu produk, barang, dan jasa. Yang pertama, pengujian secara teknis. Di dalam konsep pembuatan rancangan produk contoh, yaitu untuk memperkirakan produk akhir. Pengujian kinerja produk contoh mampu menghasilkan sejumlah data penting dalam sebuah keterangan atau data dari suatu produk. Tingkat keseriusan produk, masalah yang akan ada dari penggunaan atau konsumsi yang tidak sesuai, potensi kerusakan yang membutuhkan penggantian, dan jadwal perawatan yang tepat. Masing-masing jenis masalah ini dapat terdampak biaya pada pemasaran produk. Contohnya, menyerupai perkiraan usia tampilan produk yang mampu memiliki daya senjata besar terhadap frekuensi dan biaya pengiriman. Kemudian, kemungkinan masalah penggunaan yang terlalu cepat dapat membuat kebutuhan untuk melengkapi masalah pelabelan iklan dan sebagainya juga akan bermasalah. Slide selanjutnya, pengujian keutamaan dan kepuasan. Di sini pengujian untuk menetapkan yang akan dirancang dalam rencana pemasaran serta untuk membuat tafsiran penjualan awal produk. Secara umum, terdapat dua cara utama yang dibutuhkan dalam tipe pengujian ini, yaitu yang pertama, meminta konsumen untuk menggunakan sebuah produk selama jangka waktu tertentu, dan kemudian mereka diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan preferensi, tingkat keutamaan, serta kepuasan mereka. Kedua, melaksanakan uji tes tertutup, artinya dengan tanpa label, tanpa nama dari sebuah produk yang sedemikian rupa sehingga konsumen dapat membandingkan berbagai macam alternatif produk tanpa mengetahui merek atau produsennya. Di sini yang dimaksudkan adalah tingkat kevalidan dari jawaban konsumen akan sangat tinggi sekali, artinya tingkat kevalidannya cukup tinggi.
Pengujian ketiga yaitu pengujian pangsa pasar. Pengujian pangsa pasar dari bidang pemasaran yang dibuat untuk memberikan gambaran yang murah dan cepat tentang pangsa pasar yang bisa diharapkan dari produk baru. Beberapa motif yang dapat dipakai antara lain dasar dari produk, desain dari produk, penilaian dan bidang penelitian dari produk yang dihasilkan. Di sini ada gambar stiker, yaitu gambar stiker yang pertama yang sebelah kiri adalah rembukan untuk menentukan dari sebuah pengujian pasar. Yang kedua seperti pasal ini adalah untuk mengetahui bahwa semua itu saling ada keterkaitan satu dengan yang lain. Produsen butuh karyawan, karyawan butuh bekerja, hasil pekerjaan yang berupa produk akan dilempar ke pasaran, masyarakat butuh produk dari sebuah atau suatu produsen. Semuanya saling berketerkaitan. 4. Pengujian pangsa pasar. Dalam hal ini perusahaan akan menawarkan sebuah produk untuk dijual di wilayah pasar terbatas dengan pertimbangan yang sebisa mungkin dapat mewakili keseluruhan dari pasar yang ada, di mana produk tersebut nantinya akan dijual. Secara prinsip, terdapat perbedaan yang signifikan antara metode pengujian pasar untuk produk konsumen dan produk bisnis atau industrial. Dalam pengujian produk konsumen, perusahaan akan berusaha mengestimasi 4 variabel, yakni produk trial atau produk percobaan, first repeat atau pengulangan pembelian pertama, adopsi produk, serta frekuensi pembelian. Tentunya perusahaan menginginkan bahwa semua variabel-variabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari penjualan produk pada pangsa pasar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Karena setiap perusahaan itu adalah profit oriented, semuanya berpikir keuntungan. Kalau tidak berpikir keuntungan, itu namanya kerja bakti, ya. Wong kerja bakti saja ada konsumsinya, belum kerja bakti sudah konsumsi datang terlebih dahulu seperti yang di kampung-kampung itu, ya. Kita mencoba untuk melanjutkan slide berikutnya. Menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk dan barang. Di sini ada beberapa cara yang bisa ditempuh dalam proses menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang atau jasa, yaitu uji pemasaran, di mana perusahaan membuat pasokan produk dengan jumlah terbatas dan diserahkan pada distributor agar bisa bersedia menjual produk perusahaan tersebut pada agen toko dari masing-masing distributor untuk dijual kepada masyarakat luas pada toko tersebut. Dan melalui cara demikian, manajemen akan dapat mempelajari apa saja yang mungkin terjadi dalam proses pemasaran dengan skala penuh serta memberikan informasi yang lebih lengkap untuk memutuskan komersialisasi produk yang bersangkutan. Jadi, kesimpulan yang ada dari pengujian kesesuaian produk barang dan jasa bagi saya adalah pengujian kesesuaian dari suatu produk merupakan awal dari perencanaan pemasaran untuk mendapatkan informasi. Yang pertama, mengetahui kekurangan produk, menerima potensi masalah dalam jaringan distribusi, mengetahui pemahaman yang lebih baik tentang sikap banyak pada segmen pasar,
dan semua terjadi karena keterkaitan satu dengan yang lain. Maka di sini saya gambar roda gigi. Roda gigi itu satu dan yang lain saling terkait, tidak saling berbeda arah, tapi searah. Ya. Dalam arti di sini searah, kalau masuk semua, karena roda gigi tersebut antara gigi satu dan gigi yang lain adalah saling terikat. Oke, dalam hari ini ya kita mencoba untuk berusaha, siapa tahu kita mendapatkan bahwa itulah jalan kita di dunia usaha dan industri. Mungkin ada beberapa siswa yang punya minat bakat untuk jadi pengusaha. Semoga dalam hal ini pelajaran ini bisa dijadikan sebuah referensi. Oke, terima kasih. Itulah untuk pelajaran KI 314 tentang menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk dan barang. Selamat mencoba, siapa tahu dari kita ada yang punya bakat minat jadi pengusaha. Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Nantinya kalau usaha kita berhasil, bagi yang beragama Islam bisa ziarah Mekah Madinah, naik haji istilahnya, kemudian kita bisa terbang dan lampu di sini akan menyala dengan terang, kita bisa terbang kemana-mana. Tidak kita memakai pesawat terbang, tapi kita memakai pesawat balon udara supaya ada variasi yang lain. Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 2021 yang ke-76, NKRI harga mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.